자기야, 문자 왔어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Nur Fajar, Stanbook G701-17011. Dan saya Nina Karlina, Stambuk G701-17209. Kami dari jurusan Farmasi Universitas Tadulako. Kami akan menjelaskan bagaimana hubungan struktur fisika kimia obat terhadap aktivitas biologis tramadol dan penyalahgunaan obat tramadol di kalangan remaja. Mekanisme tramadol itu sendiri yaitu menghambat reuptake norepinefrin serotonin dan meningkatkan pelepasan serotonin, dan kemudian mengubah persepsi dan respon terhadap rasa nyeri dan mengikat reseptor opiat di sistem saraf perifer. Selanjutnya kita akan membahas farmakokinetik dari obat tramadol. Yang pertama ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pada proses farmakokinetik yaitu yang pertama proses absorpsi, yang dimana tramadol itu sendiri mudah diserap oleh saluran gastrointestinal sekitar 70-75% secara oral dan sekitar 100% secara intramuskular. Selanjutnya yang kedua, proses distribusi. Obat tramadol akan terdistribusi lebih cepat melalui intravena dan pada fase awal itu sekitar 6 menit, sedangkan pada fase distribusinya itu sendiri lebih lambat sekitar 1,5 jam. Kemudian yang ketiga yaitu proses metabolisme, yang dimana tramadol itu sendiri mengalami metabolisme hepatik dan sekitar 20%-nya mengalami first pass metabolisme pH. Selanjutnya yang terakhir itu proses eliminasi. Jadi obat tramadol ini akan tereliminasi melalui ginjal sekitar 90% dan sisanya itu akan melalui feses. Selanjutnya yaitu dosis tramadol. Tramadol digunakan 50-100 mg per oral atau setiap 4-6 jam per hari. Selanjutnya pada kategori ibu hamil, obat tramadol ini masuk kategori C, artinya masih bisa digunakan tetapi di bawah pengawasan dokter. Obat tramadol ini banyak digunakan generasi muda sebagai pengganti obat narkotik. Nah, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa kita akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan tramadol terhadap kalangan remaja. Tramadol ini biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pasca operasi. Namun, pada beberapa kalangan remaja menyalahgunakan obat tramadol ini sebagai obat penenang. Seperti kita ketahui, mekanisme dari obat tramadol ini bekerja di sistem saraf pusat atau di otak. Nah, karena obat ini bekerja pada sistem saraf pusat, maka obat ini akan memberikan rasa tenang kepada penggunanya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan struktur fisika kimia obat terhadap membran biologis. Yang pertama, obat aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Sebagian besar obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Selanjutnya, perubahan pH dapat berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan koefisien partisi. Kemudian, pada obat yang bersifat basa, dengan meningkatnya pH, sifat ionisasinya akan bertambah kecil, sedangkan bentuk tak terionisasinya akan semakin besar, sehingga jumlah obat yang akan menembus membran biologis akan bertambah besar. Akibatnya, kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor akan bertambah besar dan aktivitas biologisnya akan semakin meningkat. Selanjutnya, pada obat yang bersifat asam lemah dengan meningkatnya pH, sifat ionisasinya bertambah besar, bentuk tak terionisasi bertambah kecil, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Akibatnya, kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor semakin rendah dan aktivitas biologisnya semakin menurun. Selanjutnya yang kedua yaitu obat yang aktif dalam bentuk ion. Beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti yang kita ketahui, dalam bentuk ion senyawa obat pada umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya yang di luar sel. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, Like, subscribe, dan share pada teman-temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.